Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman kelompok 5 yang telah menyempatkan hadir untuk berdiskusi pada kesempatan hari ini. Kali ini kita akan berdiskusi tentang ragam penelitian kuantitatif, yaitu dengan mata kuliah metode penelitian pendidikan matematika dengan dosen pengampu Dr. Taufik Zulkarnain, MPD. Kami dari kelompok 5, kelas 5A, dengan anggota yang pertama ada Nur Laila dengan NPM 201063105525. Yang kedua ada saya sendiri, Siti Nur Inayatul Solihah dengan NPM 20106310504142. Yang ketiga ada Ajra Farjana Sukaryo 201063105556, dan yang terakhir ada Nesa Najian Wiha dengan NPM 201063105523. Baik, kita masuk kepada telaah jurnal yang pertama, yaitu tentang fenomenologi yang akan disampaikan oleh Nur Laila. Kepada Nur Laila, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Nur atas waktunya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar? Baik, analisis jurnal yang akan saya bawakan yaitu mengenai jurnal ilmiah pendidikan dengan judul Leper Berpikir Kreatif Siswa SMP dalam menyelesaikan masalah matematika dengan pendekatan realistik mathematics education. Nah, di sini ada latar belakang penulis menggunakan metode fenomenologi. Lokasi yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian adalah di SMP 6 Purworejo. Latar belakang penulis dalam menyusun jurnal ini adalah peneliti tertarik untuk meneliti level berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dengan menggunakan pendekatan RMA. Dan tujuan dari penelitian pada artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana level berpikir kreatif siswa SMP dalam menyelesaikan masalah matematika dengan pendekatan RMA. Nah, terus alasan peneliti menggunakan penelitian fenomenologi adalah karena peneliti ingin mendeskripsikan level berpikir kreatif siswa dalam menyelesaikan masalah matematika dengan pendekatan RMA, karena keinginan penulis untuk menginterpretasikan kemampuan siswa dalam memahami pemecahan persoalan matematika. Sebagian siswa di Indonesia lebih memfokuskan keterampilan dasar, yaitu seperti menghafal dan menerapkan rumus, sehingga siswa kesulitan dalam mengerjakan soal matematika. Dan fenomenologi ini sangat cocok digunakan dalam penelitian ini karena fenomena kemampuan berpikir kreatif siswa yang masih kurang dalam menyelesaikan masalah matematika. Terus analisis yang kedua yaitu mengenai konstruksi pengetahuan apa yang dibangun peneliti. Nah, konstruksi pengetahuan yang dibangun oleh peneliti yang di jurnal ini adalah materi matematika bangun ruang sisi yang telah diajarkan oleh peneliti menggunakan pendekatan RMA. Dalam menentukan level berpikir kreatif siswa, peneliti ini menggunakan pengklasifikasian level berpikir kreatif siswa. Dari siswa ada tiga pengklasifikasian. Yang pertama itu ada reduksi data, penyajian, dan menyimpulkan. Soal yang diberikan yaitu mengenai esai matematika bangun ruang, di mana pada subjek pertama, langkah yang harus dilakukan siswa harus menginformasikan. Nah, yang pada soal menginformasikan apa yang pada soal. Langkah selanjutnya, siswa ini menentukan salah satu ruang yang telah dibuat dan mencari volume bentuk ruang dengan beberapa cara. Terus subjek wajib menulis informasi yang dapat soal menentukan bentuk ruang yang telah dibuat dari mencari volume ruang. Menentukan salah satu bentuk ruang yang telah dibuat dan mencari volume bangun ruang tersebut.
dengan beberapa cara. Dan hal ini bisa menentukan pemilihan siswa dan bisa mengkonstruksi. Itu saja dari saya, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Nur Laila yang telah memaparkan hasil telaah jurnalnya. Selanjutnya telaah jurnal yang kedua yang akan disampaikan oleh Nesa. Kepada Nesa dipersilakan. Baik, sebelumnya terdengar tidak suara saya? Terdengar Nesa. Baik, di sini saya akan memaparkan menelaah jurnal studi kasus dengan jurnal penelitian pendidikan dan pengajaran matematika dengan judul analisis kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari kesulitan belajar siswa. Baik, untuk telaah yang pertama yaitu latar belakang peneliti penggunaan metode studi kasus. Pada jurnal ini, peneliti mengambil metode penelitian studi kasus instrumen tunggal, yang dimana dalam jenis penelitian ini, peneliti memfokuskan pada isu atau persoalan tertentu, kemudian memilih satu kasus terbatas untuk mengilustrasikan persoalan tersebut. Penelitian studi kasus ini memfokuskan pada suatu fenomena, yaitu kemampuan berpikir kreatif matematis siswa ditinjau dari kesulitan belajar siswa. Masalah atau latar belakang peneliti menggunakan metode kasus ini, yaitu masih banyak siswa yang masih belum menguasai kemampuan berpikir kreatif matematis dengan baik. Hal ini ditunjukkan pada studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti yang menyatakan bahwa kemampuan berpikir kreatif matematis siswa masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil rekapitulasi jawaban keseluruhan siswa yang menunjukkan nilai hasil tes kemampuan berpikir kreatif matematis siswa terdapat 6 orang siswa dengan presentasi sebesar 17% yang berkategori tinggi, 24 orang siswa dengan presentasi sebesar 67% yang berkategori sedang, dan 6 orang siswa dengan presentasi sebesar 17% yang berkategori rendah. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari siswa berkategori karena ini menunjukkan bahwa indikator-indikator kemampuan berpikir kreatif matematis siswa masih belum dikuasai dengan baik oleh siswa. Adapun indikator dari kemampuan berpikir kreatif matematis menurut Munandar dalam Hendriana, Rohaiti, dan Sumarno pada tahun 2017 adalah keterampilan berpikir lancar atau kelancaran atau fluency, keterampilan berpikir rinci atau kelenturan atau elaboration, dan keterampilan berpikir orisinil atau keaslian atau originality. Selanjutnya, konstruksi pengetahuan apa yang dibangun peneliti. Konstruksi pengetahuan dibangun peneliti yaitu siswa mengerjakan soal-soal berupa soal tes uraian dengan materi sistem persamaan linear satu variabel dan sistem pertidaksamaan linear satu variabel. Selain itu, peneliti melakukan wawancara dengan subjek yang telah terpilih untuk memperkuat analisis hasil jawaban siswa tentang kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari kesulitan belajar, yaitu jawaban yang diberikan oleh siswa diperkuat dengan penjelasan siswa melalui kegiatan wawancara. Jawaban dan hasil wawancara ini untuk memperkuat analisis hasil jawaban siswa tentang kemampuan berpikir kreatif matematis ditinjau dari kesulitan belajar. Mungkin itu yang bisa saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nesa yang telah memaparkan hasil telaah jurnalnya. Lanjut ke telaah jurnal yang ketiga, yaitu grounded theory yang akan disampaikan oleh Ajra. Kepada Ajra dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada telaah jurnal Grounded Theory dengan jurnalnya yaitu Juring, Journal for Research in Mathematics Learning, dengan judulnya yaitu Kemampuan Koneksi Matematis Berdasarkan Minat Belajar Siswa. Di sini ada latar belakang peneliti menggunakan metode grounded theory. Pada artikel yang berjudul Kemampuan Koneksi Matematis Berdasarkan Minat Belajar Siswa, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan desain grounded theory. Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya prestasi belajar matematika siswa di Indonesia.
Lalu peneliti menganalisis bahwa salah satu penyebabnya ialah kurangnya kemampuan berpikir matematis siswa. Sebagaimana yang dijelaskan pada artikel tersebut bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia telah merumuskan kompetensi lulusan pembelajaran matematika yang terangkum dalam Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Dalam lampiran Permendikbud tersebut, dijelaskan bahwa siswa hendaknya memiliki kemampuan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, dan kolaboratif dan komunikatif. Boleh di next. Keterampilan tersebut merupakan keterampilan berpikir matematis yang dibutuhkan siswa dalam menghadapi tantangan global di masa mendatang. Kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, berpikir kreatif, inovatif, kolaboratif, dan komunikatif merupakan keterampilan yang wajib dimiliki siswa untuk memperoleh pekerjaan dan sukses di abad 21. Dikutip oleh Fadel tahun 2010. Sehingga peneliti ingin memberikan sebuah solusi untuk dengan mendeskripsikan hubungan antara kemampuan koneksi matematis yang ditinjau dari minat belajar siswa pada materi pembelajaran, di mana dalam kasus ini peneliti menggunakan materi geometri yaitu kubus dan balok. Dengan demikian dapat dianalisis letak kesalahan siswa dalam mengkoneksikan konsep kubus dan balok yang menyebabkan hasil belajar matematika mereka rendah. Lalu Creswell dan kawan-kawan tahun 2007 menyebutkan bahwa penelitian grounded theory bertujuan untuk menemukan atau menghasilkan suatu teori. Teori merupakan suatu hubungan variabel-variabel yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan menurut Strauss dan Corbin tahun 2017. Proses penelitian ini lebih bersifat verifikasi dari teori yang telah ada, bukan menemukan teori baru. Dalam penelitian ini, teori yang dimaksudkan ialah hubungan antara kemampuan koneksi matematis dengan minat belajar siswa. Menurut Merriam tahun 2002, desain penelitian grounded theory lebih menekankan pada penemuan dengan deskripsi dan verifikasi. Selanjutnya, konstruksi pengetahuan apa yang dibangun peneliti? Sebelumnya, konstruksi pengetahuan adalah kegiatan atau proses mental seorang siswa dalam menemukan dan mengubah informasi yang diperoleh, sehingga terbentuk pemahaman atau tafsiran secara menyeluruh tentang suatu pengetahuan. Konstruksi pengetahuan yang ingin peneliti bangun yaitu siswa sebagai subjek penelitian diberikan soal tes kemampuan koneksi matematis. Tes yang diberikan dalam bentuk uraian yang memuat indikator kemampuan matematis, yaitu yang pertama, koneksi antar topik matematika, koneksi matematika dengan bidang studi lain, dan koneksi matematika dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, siswa juga diberikan angket untuk melihat tingkat minat belajarnya, yang kemudian dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Peneliti ingin membangun konstruksi pengetahuan di mana siswa dapat menghubungkan kemampuan koneksi matematis dengan minat belajar. Peneliti juga melakukan wawancara dengan subjek penelitian yang telah terpilih untuk memperkuat analisis hasil jawabannya tentang kemampuan koneksi matematis yang ditinjau dari minat belajar. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ajra yang telah mempresentasikan hasil telaah jurnalnya. Lanjut yang kepada telaah jurnal yang terakhir, yaitu Etnomatematika. Di sini jurnalnya berjudul Implementasi Pembelajaran Matematika Realistik Berbasis Etnomatematika. Analisis latar belakang peneliti menggunakan metode etnomatematika, yaitu rendahnya kualitas hasil belajar matematika membuat tingkat kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika ikut rendah.
Pelajaran matematika tidak tampak kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Cara penyajian pelajaran matematika yang monoton dari konsep abstrak menuju konsep konkret tidak membuat anak senang belajar. Kesulitan yang dihadapi oleh siswa tersebut diharapkan dapat diatasi oleh pembelajaran yang bermakna. Dan guru harus pintar-pintar mencari solusi berupa penyampaian pembelajaran yang lebih konkret kepada siswa. Pengetahuan sebelumnya, latar belakang, peran lingkungan hal ini sangat mempengaruhi dalam memahami matematika. Oleh karena itu, etnomatematika sebagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran sangatlah penting. Dan proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan PMRI berbasis budaya. Next. Proses kegiatan pembelajaran matematika realistik yang terjadi di SDN 01 Kahuripan juga adalah dalam praktikum menanam padi di mana siswa diberikan kesempatan untuk menanam padi sesuai dengan budaya lokal setempat. Pada kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan oleh pihak sekolah, proses kegiatan pembelajaran menanam padi terdapat kaitannya dengan unsur matematika, di mana dalam menanam padi yang antara padi yang satu dengan padi yang lain harus memiliki jarak tanam yang sama, sehingga antara tanaman tersebut tidak berebut bahan makanan untuk mereka tumbuh dan berkembang menjadi padi. Jarak tanam itulah yang berkaitan dengan unsur matematika. Dalam satu petak sawah, ada padi maksimal yang boleh ditanami. Selain itu, dalam proses irigasi, juga sama ada pembagian perairan antara sawah yang satu dan sawah yang lain, sehingga diperlukan perhitungan matematika. Ini semua dipelajari sebagai bahan kajian intrakurikuler berupa pembuatan padi, pembuatan paper bahwa matematika bukan hanya sekedar mata pelajaran yang berhitung di kelas, akan tetapi lebih dari itu matematika tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi simpulan yang dapat diambil dari jurnal tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembelajaran matematika realistis berbasis etnomatematika merupakan salah satu alternatif dalam menyajikan pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga menunjukkan unsur etnomatematika kebudayaan Sunda yang menjadi ciri khas di Kabupaten Purwakarta, menjadi salah satu alternatif bagi guru di Purwakarta untuk memberikan pembelajaran dengan mengaitkan antara unsur budaya dengan matematika, sehingga diharapkan siswa dapat mengetahui, mencintai, dan melestarikan kebudayaan yang ada di Kabupaten Purwakarta. Next. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Nesa. Kepada Nesa dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini ada justifikasi betul atau tidak ada irisan yang sangat tipis antara jenis studi kasus, fenomenologi, etnomatematika atau etnografi, dan grounded theory. Untuk penelitian studi kasus, fenomenologi, etnomatematika atau etnografi dan grounded theory merupakan penelitian kualitatif yang mengkaji suatu fenomena. Walaupun mempunyai pengkajian yang sama yaitu fenomena, tetapi penelitian ini mempunyai irisan atau perbandingan yang sangat tipis. Perbedaan tipis strategi jenis-jenis pendekatan tersebut adalah pada fokusnya ada pada Krausfeld pada tahun 2015. Baik, di sini fenomenologi lebih menekankan pada esensi pengalaman seseorang. Strategi pendekatan yang lain yaitu grounded theory, lebih berfokus pada membangun sebuah teori, di mana teori akan disusun berdasarkan hasil
data lapangan yang ada. Sedangkan jika membahas pendekatan etnografi, itu artinya peneliti sedang berfokus untuk mendeskripsikan dan menafsirkan kelompok-kelompok dengan kebudayaan yang sama. Strategi pendekatan yang terakhir adalah studi kasus, di mana fokus pendekatan ini adalah tidak hanya untuk mendeskripsikan suatu kasus, tetapi juga menganalisisnya secara mendalam, baik itu sebuah kasus tunggal ataupun kasus majemuk. Sumber lain mengemukakan bahwa untuk studi kasus yaitu mengkaji fenomena yang nyata seperti sosial, politik, dan lain-lain, dan sifatnya mengacu pada isu baru. Etnografi mengkaji fenomena keunikan atau memahami fenomena budaya dalam konteks individu dan sosial yang berkaitan satu sama lain. Fenomenologi mengkaji fenomena pengalaman individu yang mengacu pada sebuah makna tertentu. Dan untuk grand theory mengkaji penjelasan di balik fenomena atau memperluas penjelasan tentang suatu fenomena. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Nesa. Mungkin diskusi pada kesempatan kali ini dicukupkan dari teman-teman semua. Apakah ada tambahan? Mungkin dirasa cukup ya untuk diskusi pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.